Pada hari ini kita akan membicarakan tentang kehamilan pada trimester 1. Halo bunda-bunda semuanya, selamat datang di channel ini. Jadi perkenalkan, nama saya Bu Bidan Dian, saya adalah seorang bidan, dosen dan juga seorang peneliti. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang kehamilan pada trimester 1. Gitu ya. Oke, sekarang pengertiannya dulu. Trimester 1 ini apa sih Bu Bidan? Nah, jadi kehamilan trimester 1 ini adalah kehamilan awal pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-12, atau bisa kita sebut secara kasar pada bulan ke-1 sampai dengan bulan ketiga. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu tentang perkembangan pada bayi. Oke, jadi perkembangan bayi pada trimester 3 ini bisa kita bilang masih baru di awal ya bunda-bunda. Namun ini adalah masa yang paling menentukan apakah bayi ini bisa terus hidup ataukah bayi ini akan gugur. Nah, mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu, pada saat janin ini terbentuk dari sperma dan ovum, maka janin ini akan keluar dari saluran telur atau namanya kita bilang tuba falopi ini, terus turun sampai dia ke rahim, ke ruangan di dalam rahim, dan dia akan menempel di sana. Jika seandainya janin tadi ini sehat, maka dia akan terus menempel dengan baik dan dia akan tumbuh menjadi janin yang sehat. Namun apabila ada ketidaksempurnaan pada saat pembuahan tadi, pada saat sperma dan ovum tadi bertemu, maka yang ada adalah pada saat dia mencoba untuk menempel, ini tidak berhasil. Jadi perkembangan pada saat menempel itu tidak berhasil. Bisa menempel tapi berkembangnya tidak baik. Akhirnya apa yang terjadi pada beberapa kasus ini akan menjadi keguguran. Beberapa kasus akan menjadi yang namanya blighted ovum atau kehamilan kosong. Jadi dia bisa menempel, bisa membuat rongga tapi bayinya tidak berkembang dengan baik. Nah, itu adalah di awal pada saat tadi janin itu menempel. Nah, kemudian pada saat janin ini menempel ke dinding rahim kita, dia akan mencari sumber makanan dari rahim kita. Nah, di sana dia akan sambil berkembang. Ini ada tabel yang menunjukkan perkembangan pada bayi di trimester 1. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada trimester 1 ini terdapat perkembangan bayi yang sangat-sangat pesat. Nah, di sini ini dia baru akan pembentukan organ. Organ itu seperti apa sih? Jadi organ itu ada yang namanya jantung, paru, kemudian juga ginjal, telinga, mata. Itu baru saja dibentuk itu pada kehamilan trimester 3 ini, begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, coba kita lihat. Di yang awal itu yang benar-benar bentuknya seperti kecebong itu, di sana itu pada 20 hari pertama. 20 hari pertama itu dia akan mengembangkan jantung yang pertama. Jantungnya akan berkembang, kemudian juga kepalanya mulai terbentuk sedikit-sedikit, dan kemudian juga ada neuron-neuron atau saraf-saraf yang sudah mulai terbentuk. Kemudian pada minggu keempat atau kehamilan 4 minggu ini dia sudah mulai agak sedikit cekung gitu ya bunda-bunda. Misalnya kalau kita lihat itu di sana dia sudah mulai membentuk yang namanya sikunya sudah mulai terbentuk. Apalagi yang terbentuk di sana ada matanya sudah mulai terbentuk tapi masih di pinggir-pinggir. Kalau misalnya kita lihat di sini dia masih di pinggir-pinggir begitu. Nah, kemudian pada saat minggu ke-8 dia panjangnya baru 2,5 cm, masih kecil sekali. 25 cm itu segini, kecil sekali. Nah, namun pada usia kehamilan seperti itu dia sudah matanya sudah mulai berkembang, kemudian juga telinganya sudah mulai ada cupingnya seperti itu, dan juga kakinya sudah mulai terbentuk. Dan ya, kalau kita lihat ini sudah agak-agak menyerupai bayi, namun masih proporsinya itu masih tidak terlalu seimbang ya, tapi itu seimbang untuk usianya yang seperti itu. Nah, kemudian di usia ke-12 minggu atau di bulan ketiga
ini dia sudah menyerupai bayi sebenarnya kalau bunda-bunda lihat di sini ya. Jadi wajahnya itu sudah ada tapi kecil, masih kecil sekali. Kemudian juga dia ininya sikunya itu sudah mulai terbentuk dengan baik. Kemudian juga sudah mulai terbentuk adanya ini apa? Plasenta seperti itu ya. Dan ini bukan plasenta, plasentanya masih kecil ada, tapi ini sudah mulai ada tali pusatnya begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa pada 12 minggu ini dia panjangnya sudah 6 cm. Ayo sekarang kalau 6 cm seperti apa? 6 cm itu sekitaran sekian ya, 6 cm. Nah, ini masih kecil sekali. Nah, makanya kalau bunda-bunda tanya ke saya, Bu Bidan, kenapa sih kok bayi saya itu usia 12 minggu masih belum gerak? Belum ya bunda-bunda, ini masih belum. Jadi bayi-bayinya ini masih ada dalam tahap dia pembentukan organ-organnya, pembentukan dari anggota tubuhnya. Jadi dia masih belum fokus pada gerak begitu. Jadi memang masih belum gitu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, juga bayi ini karena dia masih kecil sekali, dia masih ada di kantung ini, masih ada di dalam rahim yang ada di dalam tulang panggul sebenarnya. Jadi masih belum terlalu besar ya perutnya. Bahkan kalau misalnya Bu Bidan pegang ini ya, pegang perutnya itu pada saat dipegang sekali agak sedikit dalam, itu masih ada benar-benar di atasnya tulang panggul. Jadi memang masih belum keluar. Makanya perutnya masih belum begitu besar ya. Jadi jangan khawatir kalau seandainya hamil 3 bulan itu masih tidak terlihat hamil kadang-kadang pada beberapa bunda begitu. Nah, sekarang karena kita tahu bahwa di 3 bulan pertama ini atau di trimester pertama ini adalah masa yang menentukan apakah bayi ini akan berkembang dengan baik atau tidak, maka di sini kita harus berhati-hati. Apa yang berhati-hati? Nah, karena kita tidak diperbolehkan minum banyak obat, kemudian bahkan imunisasi pun itu ya, imunisasi vaksin COVID juga kan dianjurkannya pada trimester 2 atau 3 karena pada trimester pertama ini masih pembentukan organ begitu. Jadi kalau seandainya terjadi sesuatu di sini ya, misalnya sakit atau misalnya ada zat-zat yang berbahaya, maka pembentukan organ ini tidak akan sempurna. Kalau misalnya bunda-bunda lihat ya, mohon maaf pada bayi-bayi yang mengalami adanya kelainan dan lain-lain ya, itu biasanya ada kelainan pada saat trimester 1, entah itu apapun itu, entah paparan apapun zat itu, adanya di trimester 1. Nah, itulah mengapa pada bunda-bunda yang sedang trimester 1 ini harus benar-benar berhati-hati, tidak minum obat sembarangan tanpa resep dokter, dan juga berhati-hati untuk tidak sakit sebenarnya, begitu. Nah, kemudian apa yang ibu rasakan pada saat trimester 1? Yang jelas banyaknya adalah masih mual dan muntah. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang nggak bisa makan sama sekali. Kenapa? Asam lambungnya naik. Nah, kenapa Bu Bidan kok asam lambung ini naik? Ini normal, karena ini adalah bawaan hamil dan ini adalah terjadi karena peningkatan dari hormon-hormon tadi, sehingga asam lambung yang awalnya itu normal itu akan meningkat dan akhirnya muntah-muntah, mual-mual. Dan ini apabila ibunya dari awal sudah asam lambungnya ini tinggi, wah ini akan semakin tinggi lagi pada saat hamil begitu ya. Jadi makanya disarankan jika di awal-awal hamil itu jangan sampai perut ini kosong. Jadi paling tidak nyemil, apapun itu, nyemil sudah biskuit atau nyemil kerupuk, apapun, yang penting jangan kosong, karena begitu kosong ini pasti asam lambungnya akan tinggi dan juga akan muntah-muntah begitu. Nah, kemudian juga pada ibu-ibu trimester 1 ini banyaknya tidak bisa makan sama sekali. Nah, ini ada kemarin itu ini yang ditanyakan, Bu Bidan, apakah kira-kira kalau saya sedang hamil ini saya harus makan ini, makan itu, makan ini? Sudah, tidak usah. Yang penting adalah bunda-bunda harus tahu bahwa bunda harus ya udah makan apapun yang bunda bisa, udah titik. Makan apapun yang bunda bisa. Karena kalau seandainya kita kalau trimester 1 ini harus makan ini, sedangkan kita tahu sendiri bahwa kondisinya adalah mual muntah, maka akhirnya tidak ada makanan yang masuk. Akhirnya adalah makan apapun yang bisa bunda makan, yang penting tidak alergi, itu saja. Karena yang penting ya ada nutrisi yang masuk. Nah, kemudian ini juga yang sering ditanyakan oleh bunda-bunda Bu Bidan, saya itu kalau misalnya di trimester 3 itu vitamin apa yang baik untuk saya. Nah, ini jadi karena kita tahu sendiri pada usia kehamilan trimester 1 ini sering mual muntah ya bunda-bunda, biasanya kalau vitamin yang diberikan itu adalah Fe atau zat besi penambah darah, itu akan mualnya akan semakin parah. Sehingga apa yang harus dilakukan pada saat itu? Jadi minum tablet tambah darah itu sebelum tidur. Jadi jangankan bunda-bunda yang hamil ya, saya saja yang tidak hamil
minum tablet tambah darah itu saya mual loh, apalagi bunda-bunda yang sedang trimester 1 begitu. Jadi disiasati minumnya pada trimester 1 begitu. Jadi untuk USG, saya sering mendapatkan pertanyaan apakah baik USG ini di trimester 1. Ya benar sekali bahwa USG ini baiknya juga dilakukan pada trimester 1 agar kita tahu apakah janin yang awalnya itu pembuahan dari sperma dan ovum itu bisa melekat dengan baik di rahim ataukah tidak. Apakah dia akan berkembang menjadi janin yang baik ataukah dia menjadi yang namanya blighted ovum atau kehamilan kosong. Itu perlu kita pastikan di awal. Jadi itu yang paling penting untuk kita lakukan. Nah, kemudian apa lagi? Kalau sudah tahu ya bunda-bunda dari awal tuh sudah positif ya, positif, wah hamil positif nih, dites pack positif nih gitu ya, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi yang pertama harus bunda-bunda lakukan adalah bunda harus ke bu bidan segera. Mengapa? Jangan sampai tunggu besar ya bunda-bunda, harus ke bu bidan segera, karena bu bidan harus memastikan bahwa bunda itu hamil dan bahwa bunda itu sehat, tekanan darahnya baik, kemudian juga lain-lainnya baik. Nah, itu harus benar-benar kita pastikan. Yang berikutnya adalah Bu Bidan harus memberikan buku KIA seperti ini. Nah, ini penting untuk pegangan ibu hamil. Jadi ini perlu diberikan ke bunda-bunda dan perlu diberikan ke bunda agar bisa bunda baca juga begitu. Itu penting sekali begitu. Oke, tips yang berikutnya adalah tidak minum jamu dulu kalau bisa ya. Jadi jamunya yang boleh itu jamu yang seperti apa sih Bu Bidan? Jamu yang boleh adalah jamu yang buat sendiri dulu untuk sementara gitu. Kenapa? Kita meminimalisir adanya tambahan-tambahan zat yang ada pada jamu, sehingga seperti yang kita tahu bahwa pembentukan organ ada pada trimester 1 ya. Jadi akan lebih baik kalau misalnya bunda ingin minum jamu buat sendiri gitu. Nah, nanti kapan Bu Bidan boleh minum jamu-jamu? Pada saat nanti kehamilan sudah agak besar, tidak di trimester 1. Ini benar-benar rawan sekali di trimester 1 soalnya begitu. Nah, jadi itu dulu dari Bu Bidan untuk saat ini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditulis di kolom di bawah ini, atau akan lebih cepat jika bunda-bunda ikut grup kami di Facebook, namanya Tanya Bu Bidan. Jadi setiap hari akan ada konten di sana. Jadi Bu Bidan bisa, bunda-bunda bisa belajar setiap hari tentang macam-macam, tentang plasenta, tentang air ketuban dan lain sebagainya. Jadi Bu Bidan juga taruh linknya di bawah ini untuk bunda-bunda ikut di sana. Gitu ya. Oke, sehat selalu bunda-bunda.